dilihat masih oke, kita pakai yang lama aja. Oke, kita cek dulu ya supaya masih oke apa enggak. Biasanya kalau kita cek masih oke, kan ada ininya Pak ya. Ya, Pin. nah, pin ya, pin ketemu pin. Kita tinggal muter dikit doang. Di sini. Nah, Pin ketemu pin. Jadi dia ada Pin alurnya. yang biru, ada Mon. alurnya, Mon. Oh iya. Jadi dia nanti di slide itu ngikutin Ntar dulu. alur. Nah. itu tekan dikit, terus putar dikit. Jangan grogi Mon. Enggak grogi, emang susah. Aduh, ini nggak bisa keputar. Nggak putar banyak sih. Ini belum Bu. Belum itu. Ini masih bisa ditarik soalnya. Ini Klik itu. Klik. Dikit doang Bu. Coba-coba lagi. Megangnya kali Mon. Bisa. Nggak puasa Nah, kan? megangnya gitu. Kalau nggak puasa nggak apa-apa, Mon. Aku kuat ya. Nah, Gitu. Itu ya, deh. itu ya. Iya. Bapak-bapaknya bisa nggak? Boleh Pak. Iya Pak. Yo. Iya. Ngirikin ibunya mulu. Salah muterin, Mas. Ini benar fokus ini. Pincinnya. Makanya jadi nggak tahu. Jangan grogi, Ceng. Jangan grogi, Ceng. Yang oke, makanya Bapak Ibu misalnya ada elektrod lain, ya pasangnya seperti ini. Gitu. Oke. Cara kita ngecek bahwa ini kabelnya masih oke apa enggak adalah ini Bapak Ibu ya. Kita tekan ini, kita pasang di sini. Nah, kalau kita ketik grip, nah dia ada namanya langsung Surface Pro. Ini kan namanya Surface Pro ya. Nah, nanti dia ada langsung namanya. Berarti tiap kabel namanya beda-beda Pak. Tiap Bukan tiap ini elektrod. elektrodnya. Oh ya. Ikutin. Tapi dia auto berarti ya, Pak, begitu. Langsung ada namanya karena dia udah ada ISM-nya Pak. Gitu. Itu. Oke, kalau udah coba Bapak Ibu standarisasi kalibrasi dengan ininya. Ininya Ini 3 aja tapi 4. dari itu 479 ya. Terus karena range-nya kita ada yang baru sama asam jadi diganti sama 2 sama 11. 2 sama 11. Oh, nggak apa-apa kalau Pak. Nggak apa-apa kan ada ininya Pak. Ini range-nya itu berapa sampai berapa sih, Pak? Buffer groupnya. 2 sampai 11. Oh, 2 sampai 11. Ini buffer groupnya ini ya, betul. 2, 4, 7, 9. Nah, pada umumnya generally ini kita cuma kalibrasi 479. Tuh. Cuma nanti yang 2 sama 11-nya kita jadikan buat verifikasi aja. Tuh, jadi nanti Karena verifikasi pemakaian berarti gitu ya, Pak? jadi nanti ini kita anggap sebagai sampel gitu. Kalau misalnya nggak masuk nilainya, misalnya 11-nya kebaca 12, ya nanti baru kita kalibrasi dengan 11-nya. Jadi 3 titik jadi 7, 9, 11. Jadi biar Bapak Ibu nggak kepanjangan tentang kalibrasinya. Gitu, Pak. Misalkan nih kalibrasinya itu sekarang kan misalkan 2, 7 sama 11 nih. Nah, yang nggak masuknya misalkan 9 sama 11. Kita perlu kalibrasi lagi Pak. Ke yang maksudnya ganti titik lagi. Iya, nggak titik lagi. Yang lamanya ketimbang nggak Pak? Kan Bapak 2, 7, 11. Heeh. Tapi 9-nya nggak masuk. Heeh. Berarti 9-nya yang ini. Iya, dikalibrasi. Titik 9 berarti ya? Bapak jadi ke Titik yang nggak masuknya ya? 11. Oh, berarti 2 kali kalibrasi. Cuman saya nggak mungkin SOP di sini ya Bapak Ibu ya 2, 7, 11. Awalnya 479 Pak. Cuma karena range-nya katanya di bawah, ada yang di bawah 4 sama di atas 9, akhirnya dirubah ke 2, 7
sama 11. Ya. Awalnya 49 awalnya itu. Betul Pak, betul. Nah, awalnya memang 479. Yang saya bilang juga kan tadi 479 dan 2 sama 11 ini kita verifikasi. Ya gitu. Anggapnya sebagai sampel gitu ya. Anggapnya sebagai sampel. Biasanya nanti itu angkanya termasuk kok Pak, karena kan kalau pH itu di milivoltnya itu, ini kan konversi ya Bapak Ibu ya dari milivolt ke nilai pH. Biasanya dia itu adalah linear nilainya. Per angka satu angka pH itu setara 59,16 milivolt. Nah, makanya misal kalau kita cek pakai buffer nilainya nggak sesuai itu, makanya timbullah angka slope dan offset. Jadi nilai slope offset itulah yang menentukan bahwa elektrod Bapak itu masih bagus atau tidaknya. Oke, boleh Pak Ibu dikalibrasi Slope-nya dulu. itu kalau di kita itu 95 sampai 105. Ya, 95 105 itu adalah daya baca. Daya baca si elektron. Itu mewakili daya baca, sedangkan offset itu plus minus 20 milivolt sebenarnya. Jadi kalau itu misalnya dia itu umurnya. Nah, nanti misal Bapak Ibu mengetahui nih, oh ini kapan elektrod mulai diganti ketika si elektrod ini sudah lebih dari 20 milivolt. Kalau offsetnya nanti dari hasil ininya. Ya, Bapak Ibu ya. Makanya jangan sampai rusak. Sebenarnya di Bapak Ibu masih bisa pakai sampai plus minus 30 milivolt, tapi 20 milivolt itu Bapak Ibu sudah ancang-ancang buat PR. Karena kan ini lagi-lagi inden ya Bapak Ibu ya. Supaya nanti ketika nanti si elektrodnya sudah rusak, Bapak Ibu bisa ganti lagi yang baru tepat pada waktunya. Berarti setelah penggantian misalnya taruh di 20 milivolt itu ya maksimal Pak. Terus nilainya itu udah di 21 gitu. Kita ganti ya. Langsung kalibrasi lagi ulang gitu Sobat. Betul, itu tepat dikalibrasi hasilnya tetap betul. Jadi selama milivoltnya si offsetnya di atas 20 milivolt, Bapak masih bisa pakai selama slope-nya masih di rentang 20 sampai 105. Cuman Bapak ancer-ancer nih buat beli lagi yang baru, karena nanti offset itu adalah umur si elektrodnya. Injennya berapa lama Pak biasanya? Nah, Bapak pesan ini gimana? Lama nggak? Pak? Pas tahu ini rusak, Bapak datangin yang baru per kapan tuh Pak? 10 Oktober. Iya tuh, nah itu makanya. Coba ya Pak berarti kalibrasi. Ya boleh Pak, kita kalibrasi. Ini yang buat bilasan. Iya, buat Buka dulu Pak. Baru sih. Coba Pak buka Pak. Ini Pak, nih bukanya sebenarnya gampang. Ini kan udah ada ininya nih. Nah, Bapak buka. Oh, tinggal putar aja, Pak. Anyar ya aja. Tapi ditahan Pak ininya. Baru buka ininya gini. Bawah berarti Pak. Ini dipegang, baru Ya. buka ininya. Oh, ini. Nah, terus Bapak tarik elektrodanya. Turunin sama tutup-tutupnya juga Pak ininya. Ngikut. Nah, iya. Nah Pak, yang di larutan yang ini dalamnya apa? Itu KCL 3 KCL pakai yang tadi. Iya, pakai. Nah, Berarti ketika selama Bapak nggak dipakai harus dipasang itu di Iya. sampai kering ya? Iya, jangan sampai kering Bapak. Jangan model seperti ini ya Bapak ya. Ya. Karena ya ini kan Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau dia kena udara kering, mau nggak mau Bapak Ibu harus ganti. Saya sih lebih suka ditutup pakai ini lagi kalau udah nggak pakai. Karena itu kan udah clear ya, lebih itu ya. Nah, kalau tanda-tanda Bapak Ibu ganti sebenarnya lihat aja kalau dia sudah mulai membentuk garam ganti. Nah, ini Bapak lapnya jangan digesek, di wipe aja, di tipping, Oh, ada gini. tap-tap. Nah, ya. Semua berarti semua sensor kayak gitu Pak, ngelapnya Pak. Iya, kayak gitu Pak. Gak bawa di ini ya, gak bawa di usap ya. Nah, sekarang Karena itu sensor bukan keris ya.
Ini sebagai kencang gitu. Pakai perasaan berarti ya mau. Iya. Jadi bapak kalau misalnya bapak mau cara si kalibrasi dari 2 ya semuanya sampai 11 dikalibrasi. Oh berarti 5 detik nggak apa-apa. Itu bapak. Ah, ini Pada saat bapak kalibrasi ini dibuka. Oh. Saat pemakaian ya ngukur. Hmm. Pas saat nyimpen tuh ditutup. berarti nyimpen itu ditutup sama dipasang itu, Ceng. Penutupnya itu ya. Covernya itu. Biar enggak. Kalau misalnya kabelnya rusak dia nggak terbaca yang ini ya berarti ya Pak? Yang ininya nggak terbaca ya, yang surface-nya itu ya, tandanya ya, ciri-cirinya dia rusak kabelnya itu dia nggak terbaca yang surface yang ini berarti ISF. Iya, kalau ini udah terbaca Nah, Pak. misalnya ya. kalau rusak berarti dia nggak terbaca gitu ya? Masih tetap terbaca, cuman dari nilai slope offsetnya aja. Maksud saya tadi Pak, yang ininya tadi si kabelnya Bapak bilang enggak. Ini kata Bapak kan rusak, makanya ini ditawarin kabel lagi. Ternyata pas kita coba lagi kabelnya masih bagus. Gitu aja, gak usah sampai ditekan Pak. Kalau Bapak neken ini kan surface ya, membrannya tuh pas di bawah sini. Kalau Bapak tekan ininya robek. Makanya jangan sampai terantuk atau apa. Nggak boleh Pak ditekan kawanya. Kalau Pak namanya dulu ganti. Itu udah buffernya udah itu. Nama usernya Pak. Oh, nama user. Iya. Sip. Ini berapa? 2. Udah tuh Pak, kalau udah bunyi begitu Bapak bisa angkat, ganti ke 4 bilas. Enggak jadi. Belum. Grogi ada mengeta Maaf Pak. Pok. Pak aman. Dah. Itu yang merah Pak. Merah. Misalnya ditekan deh. Ya. Harus jatuh gitu ya. Iya, jadi sensornya tuh nggak enggak. merobekin membran yang di itunya, karena dia kan Ini kan ada gelembungnya Pak. Nggak boleh ada gelembungnya Pak. Malah Ini boleh. dikucek-kucek aja Pak. Di apa? Dah. Nah, baru Bapak pol lagi. Kok bagus ya? Biasanya susah kenapa? Ini kan kalibrasi Mon. Kan baru juga. verifikasi kan di sini, Mon. Iya, yang ini kan verifikasi. Yang sulitnya lah Kalibrasinya. Apa? Oh, kalau kalibrasi emang gampang. Ya kan kalibrasi mah kan kita kan masuk disesuai. inilah. Ini nanti Bapak sampelnya ada. Ada. Kita sambil cek sampel gitu ya. Boleh kalau ada. Cek aja biar. Bener apa enggak gitu ya? Aku ambil dulu. Kocok-kocok aja hilang berarti Mas ya. Hilang. Kenapa Pak kalau pas pengukuran ini harus
dibukanya Pak? Karena supaya nanti Bapak tekan ini pH ya Pak ya? Ya. Dia pertukaran ion. Oh. Supaya nanti tekanannya sama di luar sama di dalam. Makanya itu kalau yang modelan kaca seperti ini Bapak wajib di maintenance itunya si elektrolitnya di dalam. Ini udah buka sih. Udah ini. Udah. Sebenarnya kalau Bapak Ibu nggak ini kalibrasi cukup sekali aja. Maksudnya kalibrasinya itu kalau di kita, kalau kalibrasinya ya Pak 3 bulan sekali. 3 bulan itu. Kalau buat verifikasi per hari. Saya sih menyarankan kalibrasi elektroda itu Pak tiap hari. Kurangnya lupa. Ya. Jadi sampai item-itemnya tersebut. Hitam-hitam itu batas pembacaan berarti Pak? Ya. Sedikit lagi. Oh. Jadi elektrod itu kenapa perlu dikalibrasi ya kan selama pemakaian dia ada pertukaran ionnya Bapak Ibu. Jadi mau nggak mau ya minimal ya sehari sekali dikalibrasi, makanya nanti dia akan ada nilai slot dan offset yang sebelah. Nah ini kalau Bapak Ibu memang kalibrasi 5 titik juga nggak masalah. Atau kalibrasi 3.479 tapi nanti kita baca yang 2 sama 11-nya itu masih masuk apa enggak. Kalau masih masuk kan cukup. Tapi misalnya kalau nggak masuk ya terpaksa Bapak kalibrasi 5 titik tadi yang ini. Aku mau belajar nih mau kalibrasi nih. Jadi kamu sampai di sini Mas kalibrasi. Kalibrasi elektrod ya Bapak Ibu ya, jangan dianggap sebagai kalibrasi unit. Kalau kalibrasi unit beda lagi Pak. Hah? Kalibrasi unit beda lagi. Beda lagi, itu mah mengukur adjustment potensial resistornya. Port-port yang di belakang nanti yang dikalibrasi. Oh. Kayaknya kita Yang dibaca apa Pak kalau kalibrasi unitnya Pak? Miliampere gitu atau? Iya, milivoltnya yang dicek. Oh, milivolt. Nah, jadi kita punya tuh milivolt yang terkalibrasi. Standarnya, Waktu dibaca standarnya. tuh, kalau misalnya ada simpangan, baru kita adjust. Tuh. Berarti yang dikasih nilainya itu milivoltnya itu berarti? Iya, nanti ada Ada sertifikatnya. standarnya itu. Nah, kita kayaknya enggak. nah, biasanya kalau kalibrasinya bukan ke Mettler, ya sama aja dia kalibrasi juga yang dikalibrasi, bukan unitnya. Nah, kalau Udah, udah Pak. tuh baru tuh Pak ada tuh kita lihat Printernya nyambung nggak Mas? Printer nyambung. nyala nggak? Belum kayak gitu. Belum nyala. Nyala dulu. Oh, ini mati Pak. Ini ya Bapak Ibu ya, kita bisa lihat di sini. Ya pembacaannya nih. Nah, kita save dulu deh. Nah, kalau dia bagus, barnya di sini 3 ya Bapak Ibu ya. Masuk sama spesifikasi. Nah, nanti misal Bapak Ibu kalau slot dan offsetnya keluar dari range, biasanya nih barnya ini jadi 2. Itu Bapak Ibu bisa lihat dari situ aja tanda-tanda buat kalau mau bayar lagi yang baru. Kan slopnya ada yang A, B sampai C ya. Nah ini yang pertama nih, slop pertama pH 2, dia milivoltnya 290 milivolt ya. Nah yang kedua 175. Nah 4 ke 7 masih bagus nih dengan apa slopnya itu 97,3%. Ini Bapak Ibu modenya segmented soalnya jadi enak. 2 ke 4 masih bagus nih 97 daya bacanya dengan offsetnya 4,4 milivolt. Jadi offset ini batasnya plus minus 20. Slop 95 105. Nah, dari apa? Dari 4 ke 7 bagus. Slopnya 97,5,
sama offsetnya 4. Ini oke. Terus dari 7 ke 9, 79 pun bagus Bapak Ibu ya. Slope-nya 100% sama 4,1. Nah, terus dari 9 ke 11 ini juga bagus nih. Cuman 9 ke 11 rada mepet aja nih ya Bapak Ibu ya. Dia berada di ambang 95-nya ke 2,7. Biasanya nanti kalau yang angka ini sebenarnya dia cuma ini aja Bapak Ibu. Dia kalau yang bar 3 ini dia linear. Jadi dia rata-ratain semua di sini. Walaupun satu nanti ada yang belok, pasti dia barnya 3, tapi nggak masalah. Bapak Ibu bisa verifikasi lagi. Nah, cara verifikasi ya coba aja nih si ini kita read sebagai sampel. Benar nggak di angkanya 11? Itu aja Bapak Ibu. Pak, ini kan misalkan ada yang TMS nih misalkan 494 nih. Kita kalibrasi lagi atau gimana Pak? Nah, Bapak bisa yang namanya ini sebenarnya sih bukan dikalibrasi sih. Nah, Bapak bisa regenerasi. Caranya direndam sama HCl 0,1 molar sejam 2 jam. Habis itu nanti Bapak kalibrasi lagi. Cairannya pakai yang sama atau? Iya, pakai yang ini. Masih pakai yang sama. Tapi setelah direndam HCl itu Bapak Ibu di conditioning dulu pakai KCl 3 molar 10 menit. Setelah di apa namanya direndam HCl 0,1 molar, nah, Bapak conditioning lagi pakai KCl 3 molar 10 menitan. Biar dia jangan telat. Yang ini Pak, yang ini tadi. Tahunnya 10 sampai 15 menit supaya nanti nggak terlalu asam. nanti kan ini mau dirubah berarti. Ya kayaknya rubah kan. Iya, ngikutin itu aja dirubah ya. Iya, Bapak ngikutin 47 itu juga nggak Tapi apa-apa, udah pasti ada. masuk kok. 11,05 ya batasnya. Ini tinggi banget ya. 7 sama 11 batasnya yang keluar-keluar. Ini 0,05. 0,5. 0,05. Iya. Ini kan dibaca ya Bapak Ibu ya. Tapi Udah tidak dibaca ya. Di TMS. Apa coba dilihat dulu? Boleh dibuat dulu aja Bapak. Karena kan ini 9 ke 11 dia udah 95%. Jadi nggak akan lebih dari 5%. Emang harus 11,05 ya. Standarnya sebenarnya plus minus 0,05. 0,05 kan masih masuk. Ini 0,0. Jadi 11,05 kalau Maksimalnya. 0,05 ya. Iya. Iya. Maksimalnya 05. Oh ini kriteria suhunya Mas ya? Iya, tuh. Nih, ini suhunya. Nah, kan kita lihat nih 22. 22. Dia baca 11 ya benar dong di range-nya ini. Berarti juga Pak misal WA dong. ini kalau kalibrasi berarti dia harus 25 juga Pak. Kalau bisa, kalau 25 dia jadi 11. Gitu. 22 berarti ya berarti ngikutin suhunya juga ya Pak? Iya. Masalahnya kalau kalibrasi kan harus verifikasi ya kalau Coba Pak. suhunya itu. Iya harus ada juga. Ya mungkin kalau kalibrasi kan dikal, nggak bisa dikal lagi. Jadi sewaktu ini kalau verifikasi masih bisa nih pegang. Makanya suhu ruang cukup Bapak Ibu karena kan dia referensinya itu di suhu 25. Semakin panas dia ya semakin turun. Nah, kalau kita di 22 ya saya sih yakin itu benar di 11,11. Nah, kalau untuk memastikannya di 25 berarti gitu. Iya. Tapi kalau mau sama yang 11 plus minus 0,5 sesuaiin suhunya dulu. Iya. Suhunya dulu berarti main di suhunya dulu. Ini masuk kok. Nanti tinggal cari aja Bapak Ibu, ini kan rentangnya kan 20 ke 25. Nah, ini dikurang ini berapa? Ini boleh digoyang-goyang. 11 rentangnya kan 18 ke 20.
suhunya ini 0,036. Kita kan tadi 2 ya. Kalau didukung 22 berarti 11,8 dikali 2 ditambah 11,18. Ini 11,2. Benar Bapak Ibu segitu. Tapi cara lesnya ini memang yang Itu cara dia nanti sudah ya kita tuh kan verifikasinya apa namanya berarti ya 0,05. Jadi gaya maksudnya suhu segitu tuh tetap harus 0,05 gitu. Iya berarti Bapak Ibu mau nggak mau naikin kedua ini. Ya kalau mau itu bisa nggak Ceng? Ya kita buat memastikan aja nih Ini dibikin jadi 25 gitu. jadi 25 ya. Dibikin 25 dia bacanya. Ini kan udah 2,5 ya. Misko aja. Ya. PSPV batas. Andi Surya cara dibikin 25 itu gimana tuh? dipegang aja. Iya. Nggak naik kan suhu. Dibentar. Gimana? Nah itu kan naik 1,1. Taruh sini nih, bikin 25, 28. Boleh nggak? Nah, ini Set suhunya 28 gitu. Set. udah 2,8. Kalau pakai ini bener mas. Pakai ini. Itu dia setara 11,108. 11,108 ya. Plus minus 0,02. Tapi Kenapa? Jadi 11,9. Cara perhitungannya ya berarti yang berubah cara perhitungannya Pak Bimon. Cara perhitungan apa namanya hasil ini coba kan beda-beda. iya pasti itu. Dia tuh kita kalau gede tuh bukan berarti ternyata segitu ada range-nya. Nah, Ini ada kalau- ini tabelnya Pak. Kan kalau di BI kita kan mau nggak mau harus plus 0,05. Nah, ya berarti itu. Ya berarti itu yang harus Iya, direvisi. direvisi itu. Mengikuti standar dari sini. Kita juga kan nggak tahu ya Pak karena ketika udah di sini udah ada ini WI-nya di seperti Iya. ini. Iya, itu nanti coba makanya ini diajuin diperbaiki. aja, perbaiki. Karena ini udah ada tabelnya Bapak Ibu. Sesuai teori juga pH ketika semakin dingin dia semakin nambah pH, dipengaruhi suhu juga, semakin dia panas semakin kecil pH-nya. Itu kan di 22 ya 11. Tadi selisihnya per 100 derajat dia 0,0036. Iya. Nah, ini kan ada tabel. Tuh. Kalau misalnya di pH meter yang baru ada tombol verifikasi, angka ini pasti masuk pas. Kalau di ini yang baru gitu ya Pak? ya kan ada Pak, Bapak Ibu pasti pernah ditawarin nih 7 compact ini unitnya sudah phase out. Udah Kita nggak discontinue jualin. berarti ya? Nah, nanti ada yang unit baru memang fiturnya yaitu ada tombol verifikasi itu Pak. Misal kalau Bapak Ibu plus minus itu tinggal dimasukin. Nanti kan dia akan ATC juga, masuk apa phase out filenya kan dia masukin sesuai tabel si ininya masih masuk gitu sih Bapak Ibu. Coba itu yang dibuang Mon. Kita Coba baca 2. Nah, kalau baca ini tuh orang mas urutan dari yang kecil ke rendah ya mas. Mas Pak, yang tulisannya. Nggak Sebenarnya Mas nggak juga apa-apa nggak sih. apa-apa. Mas juga nggak apa-apa. Yang penting jangan Mbak aja. Apa bisa ngacak gitu sih? Bisa Bu, ngacak. Jadi nggak ada aturan khusus ya dari yang kecil. Nggak ada, dia kan udah otomatis. kecuali kalau kalibrasi Pak. Ya, kalau kalibrasi. Kalibrasi juga bebas Pak. Oh bebas. Bebas. Oh, kira tuh
harus apa namanya? Dari yang terkecil. Dari yang terkecil ke yang Karena itu karena itu udah otomatis buffer Dipupuk doang recognition. ya? Tuh, jadi mau dia dicek di buffer berapa aja, tinggal lihat aja modenya apa. Tuh. Ini berlaku di semua sensor pH juga apa ikut sini aja? Saya aja ada pH sama network. Tadi dua yang mana Mas? mantap semua ini. Baru tahu Pak. Iya. Soalnya SS mon main yang tadi. Yang 10 itu ya? Masukin SS main. Kok ini bisa kemana? Jangan sampai mentok ya Mon. Iya. Yang penting item-itemnya udah Belum. kelalap. Kurang Dikit lagi. kurang dalam. Ya kan ntar Biasanya mau nanya ntar kita Pak ada buat itu- Petri apa yang ini tuh. Berarti kalau misalkan nyentuh juga harus sampai kan harus Kalau ke sampel mah surface-nya aja Pak, nggak usah sampai nyelup. oh karena kan kita pas Petri berarti kan kayak datar agar gitu kan ya. Ini kan udah nih. Berarti harus sampai kena Ini kan sebenarnya Makan. dua-dua Kalau ya Pak? nggak justru nggak direkomendasiin makan ya. Oh, Dia jadi surface harus- doang gitu yang kena dikit doang. item-itemnya kena sedikit gitu aja. Ini. Tapi ini masuk area yang sekitar. Iya, Berarti setiap ini beda ya? Setiap Iya, pH. beda. Misalnya nih pH 2 sama pH 11 itu Benar. range-nya juga beda. Tuh. Oh, Berarti Ini masuk ini nggak ini. bisa masuk. Langsung di ini aja Mas. dirubah paling. WI-nya yang ikut WI-nya Yang direvisi. dibikin fleksibel berarti WI-nya tergantung buffer berarti. Hah? Iya berarti tergantung buffer kalau Ah, ah. WI. Nggak bisa 2 0,05 speknya gitu. Jadi boleh di kalau lagi. Karena nanti misalnya Bapak mau maksain 0,05 itu, yang kita Bapak sampelnya panas, sampelnya itu jauh, jauh, Iya, kebiasaan gitu. Nah, itu berarti berarti sebenarnya salah misreading berarti. Iya. Karena belum tahu nanti. Karena kita Belum kan tahu ilmunya. Iya, belum tahu ilmunya. Kita hanya mau diwariskan dari leluhur, mohon. Waris. Nah, yang mewariskannya Warisnya udah nggak ada. Iya. Dia tuh ngikutin jauh. Apa sih gue? Apa tahu gue juga ada diwarisi. Sebagai Apa? tulang punggung mikrolet kontur itu harus Leluhur. Gimana kedengarannya? Leluhurnya. berarti ini ya Pak, misalkan suhu 20 tuh 11. ya dicari aja nih Pak, kan dibikin per 5. Kalau misalnya Bapak 23 ya cari nih per derajatnya naik berapa. Nanti Bapak tinggal tambahin 23 tetapnya berapa. Kalau ini kan tadi per 0,036 per Lagi, naik suhu udah. tersebut. Dikit lagi. Udah nggak apa-apa. Udah. 11,8 Bosan deh ya. Ya. Biar dapat suhunya saya Masuk itu. Ini kan cuma berapa ya? Kalau dia per penempatan 5 ya, 5 ya. Nanti lu cari tahu dulu ini di sini berapa gitu kan. Terus dibagi. Soalnya pH itu nggak linear Pak, makanya dia bikin tabelnya. Tapi di sini kan pas minus 0,0 bukan dari sini ya Pak. Gitu. pH tuh nggak linear, beda-beda, makanya dia bikin tabelnya. Kok nggak bunyi-bunyi? Berarti yang pH yang diproduksi itu ya? Proses. Tapi masih Dulu dia yang punya ratusan ya. ya. Ya, tapi sekarang proses itu Dia leadernya Pak. Oh, dia naik berarti. pantas jangan kayak mana ya. Jangan digesek. Iya loh. Dan di hati-hati banget. Enggak yang kacangnya tadi. Panda nggak berizin Ya, Aku pakai ID card. ID question. yang proses Pak, yang lompat-lompat Pak.
Seminggu suhu 2. Pak, kalau meter yang kayak gini mah Suhu 20 tuh 11,18 Ya, ya. itu dia dalamnya kan gel ya Pak ya. Oh, gelnya habis, ya Bapak lihatnya dari salt offset juga. Dari hasil kalibrasi pH. Misalnya milivoltnya, Oh. milivoltnya tinggi semakin apa Pak? Suhu berarti Suhu aja Pak. semakin rendah, sekarang semakin tinggi ya. Pokoknya 59,60 Pak per 1 suhu. Per 1 suhu per 1 pH kalau milivoltnya. Dan kalau 7 kan 0. Berapa muntah? Enggak emang kayak gitu, kalau bagian dari operasional kayak robot kemarin produksi gitu. Ya udah seminggu sekali mas. Masih masuk. aku nggak denger, Seminggu sekali aku mintanya ntar. Masih masuk tiap hari. Oke, kalau udah kita lanjut cara Ntar dulu 11. ya. Kali ini. Kalau yang Jerman nggak bisa diganti ya, kalian kan cuma Iya. dia mirip pot aja ya Pak. Tuh. Karena yang modelan seperti itu kan free maintenance. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak itu kan. Kalau yang model ini kita harus maintenance. Kok nggak bisa? Ya Allah maaf. Kebablasan. Tapi ini masuk kok. Suhunya 22 juga, tapi 11 ya sih. Mas aku verifikasi pakai ini muntah, kamu tanda tangan lagi. Hah? Pakai ID Iya. card. ID card. Boleh Pak. Masuk. Aku yang Aku kan pacarnya di Korea. Keroya kali. Korea. Kim Jong Un. Keroya. Biasanya Kim kan, Jong Un. kok Mas Ceng lagi tuh? Ini mah nggak. Salah simpel. Siapa Mon? Siapa? Mas Ijal. Enggak, pacarnya pada Kim Taeyong. Kim Taeyong. Iya. Sintayong. Kim Taeyong. Berarti ini harus segini ya? Kalau enggak, ibu bisa pegang. Oh iya. Oh iya. Dikeluarin. Tapi nggak bisa sampai bawah juga sih. Maksudnya ini Di kabelnya tadi. Iya loh. dikeluarin ini. Ini yang gitu. Nah, Gimana caranya? bikin dulu dikit. Nah, Pegang. Oh iya. Nah, Kamu pencetin Mas. mana? Read. Iya. Yuk, udah terus gitu aja. Gini. bentar. Kasih ya. Ini tuh 5,6 plus minus 0,2. Masuk. 5,62 nih. Plus minus 0,2 kok. Harusnya berapa Mon? 5,6 plus minus Ini 0,2. agar bakter yang dulu. Ini SDA. Ya. Iya. Ya pegel ya guys. Itu kalau dipegang ya. Berarti kamu SS Mon, bikin dudukan lagi Mon. Iya, punya SM. Ah, SS itu lumayan. Pakai apa Mas dudukannya? Hah? Pakai stainless, kalau nggak pakai plastik juga nggak apa-apa, yang penting buat tahan di ini si Patrick. Dua mah berarti. Enggak bernilai. Bernilai. Iya lah, yang penting bikin dulu aja SS mah. Ya sok ya, beli aja. Ya kan gue kasih satu, kan ini satu. Wih, sombong dari kita tuh Iya, sombong. soalnya ini di target. Bikin 4 di situ. Emang harus kayak gitu ya. Iya. Niko aja udah Sama bikin ya. apa? 8. Iya. Siapa Mas yang 8? Niko. Oh nih, oh, Aku masukin nol Mon. Mau banget masih nol. Ih, Mas ya. Paling banyak tuh. iya. Ya kan setiap tahun berbeda, memberikan kesempatan bagi yang belum mendapatkan hadiah. Ini kan SS bisa. Ini bisa SS. Maksudnya yang bagian kalibrasinya, maksudnya yang bagian verifikasinya. Enak. Enggak, kalibrasi masih situ juga aja. Hah? Nanti situ juga aja. Nggak ada. Lah kamu jangan bilang kalau sehari seminggu. Ayo mau sekali. bilang, aku mau bilang Mbak Anis. Ya Allah. Jadi maksudnya operasional itu.
Terus ya masih masuk lab dulu baru turun. Betul di training dulu dong. Jadi kan udah training, Mon. Ini udah training, jadi nanti kamu yang training Ijal. Ini malah trainernya Langsung dari Medler. Dari yang punya unit. Kalau yang di mixing tuh kan ada yang ini ya, yang Aku mau ngambil putih itu media ya. lagi. Hanya mau dulu ngukur suka sampai bawah ya, Mon ya. Apa? Kita ngukur suka sampai bawah. Iya. Karena nggak boleh. Tuh, parah banget Mas Ceng. Kan penolaknya sampai ke atas depan. Gitu dulu. Sering ini terus sering ganti per. Lagi nyari car yang bagus dia. Dengan pakai yang ini. Ini Jal pakai apa namanya? Masuk. SS pakai SS. Kalau nggak Olin pernya. Oh. Racing biar Iya. pasti gitu. Iya. Ini berapa ini? Beda itu. Bagus lagi polinya dan 7,3 plus minus 0,2. Tipsnya ada apa? Tinggi banget, tinggi banget. Jadi dia nggak 1 mili. Pakai Olin Jal biar meo. Masih biasa-biasa. Kalau nggak dapet itu tandanya gimana Pak? Hmm? Kalau nggak dapet pH yang kita mau, Berarti masuk itu. Berarti Itu sampelnya ya, baca ini? lagi. kadang tuh yang sebelah sini sama yang sebelah sini tuh beda. Ini Mon aku pegangin Mon kasih lu Mon. Makanya bapak itu sebenarnya nggak usah di maksudnya kan fit ya. Dapet deh. Iya. kurang sabar aja loh. Sabar Mon. Tapi nggak puasa. Apa puasa? Lain tuh berpuasa, malah nggak puasa. Segini aja pak, itu kelebihan masuknya di bawah ini juga nggak masalah. Di bawah si ini biru-birunya. Kan selama sebenarnya isi elektrolit itu selama sampelnya nggak melebihi tinggi elektrolit mah nggak masalah pak. Cuman saya sih lebih menyarankan supaya ininya ketutup semua nih pak. Nih, si apa? GCL-nya, reference-nya gitu. Yo. Yang putih-putih itu. Ini tutup dulu. Gimana caranya tadi? Masukin lubang ya. Masukin lubangnya aja dulu, tinggal tekan. Ada lubangnya kan? Ada lubangnya. Oh, oke. Ya. Kok nggak bisa Kak? Sini Mon, Ntar dulu Mas. harus sabar kamu Mon. Tenang. Sama aku mau minta slopnya ya Mon. Selop. Mau minta slop harga. Kalau udah, Nih yang ini. nah ini dibersihin dulu tuh Atasnya garam ya Pak ya? garamnya. Bisa dibilas pakai air. Dulu mah kita Bilas pakai langsung air lepas aja. Pak. Jangan pak, nanti ke scratch kan. Iya. gitu. Iya maksudnya dulu sebelum kita tahu Oh. seperti ini ya kita langsung pluk ya. Iya. Kalau Nah, bisa diganti sih. mau lihat gitu ya. Saya masuk ke situ ya biar Si kacel garam doang. Ini sama air juga ngaruh. pasang dulu apa? Bisa. Nah, Kan ada ya. iya. Silakan. Yang pas biasa. Gini ya. Terus dimasukin ke atas. Baru ini kita. Kecingnya gimana? Ke bawah. Oh. Dah. Sip, Jadi penyimpanannya gini aja. Iya, ini karena ibu terlalu makan ke bawah dalam, dia kan tumpah. Oh, Sebenarnya segini juga nggak masalah. Kan karena kita lihat kan jadi ini yang menyebabkan kalau kita isinya kebanyakan, kan terlalu tinggi, ini nanti kalau kering dia jadi jarang. Jangan sampai tumpah di sini.
Ya awalnya mah kita gini maksud kabut. Ya aja ya. Cara Cabut ganti ya. Nah ini saya mau praktek ya Bapak Ibu ya. Jadi cara ganti dalemannya, misal kalau Bapak Ibu udah lihat kan kalau lama kelamaan dia kan ada garamnya juga. Nah ini bisa kita bilas dulu sama air. Bapak Ibu tinggal masukin ini ke dalam. Bilas. Biar itunya ini. Kirain isinya pakai air. Iya tuh. Ini Kalau jangan pakai air mah. Nah biasanya ini bisa kita hisap-hisap seperti ini sih Bapak Ibu. Itu buat ngurasnya berarti ya Pak, dihisap gitu ya? Ngurasnya. Atau kalau ini susah Bapak Ibu pakai pipet, Siring. pakai siring juga boleh. Atau pakai tisu. Kalau tisu kan tak serap gitu Pak. Tapi tisunya bukan kita masukin ke dalam Pak. Tisunya kita pakai air memakan ke segala arah. Ini Bapak Ibu. Ntar dia nyerap ke situ, dia Aja jadinya. lama-lama nanti habis. Itu tunggu 10 menit kita ngerjain sesuatu. Jadi ntar dia nyerap ke sini gitu loh jalan. Kayak gitu ya. Emang ini lama tapi lebih cepatnya pakai yang ini tadi siring tadi. Kalau misalnya udah habis airnya kan ini buat bilas doang nih, buat ngabisin sisa-sisa garam. Ya Bapak Ibu baru taruh sih KCl 3 molarnya yang baru. Gitu aja sih Bapak Ibu, gampang kan? Kan kalau kita tuh edenya 14 hari ya pas dari kondisi kalau ini mah yang penting sampai bergaram gitu ganti. Kita isi sama KCl. Udah selesai. Atau nanti kita isi KCl, kita hisap lagi baru isi KCl yang baru supaya benar-benar di dalamnya Oh biar sisa air. iya gitu Bapak Ibu. Tadi batas pengisiannya sampai Di bawah sini aja Bapak Ibu. Nggak usah tinggi ya. Udah gitu doang Bapak Ibu. Ini kan kayak gini masih ada sisa nih. Iya. Makanya kita isi KCl dulu, kita buang lagi baru isi KCl supaya benar-benar KCl baru ya? KCl baru di dalamnya. Gitu sih. Nah ini kan tinggal kita buang kalau udah selesai. Kalau KCL-nya kita, kalau Bapak rekomendasinya KCL yang kita bikin KCL 3M sendiri ya buat Jangan satu? Pak, Oh jangan. itu Pak. Saya sih rekomendasiin yang ini kan buatan pabrik nih Pak. Maksudnya dia kalau kita yang buat itu kan, saya udah pernah Pak coba bandingin. Yang misalnya kita bikin sendiri lebih mudah bergaramnya daripada yang botolan. Karena konsepnya emang mereka buat KCL. Bukan sambi. Kayaknya Makanya kualitasnya lebih diperhatikan. itu sih Bapak Ibu. Pernah yang di manualin nih Pak ininya Pak. Apa namanya si kalibrasinya itu Pak. Bapak bikin manual. Jangan Jangan ngapain Pak? Kalau nggak dapet biasanya ya Bapak tinggal Iya. itu ganti elektrolitnya. Itu biasanya nanti bagus seperti lagi. ini. Kalau yang model itu mah Pak ya misalnya nih slope offset nggak dapet nih, Ya seperti mau. kan nanti Bapak bisa lihat di sini nih bintangnya nih, si barnya ini udah nggak masuk nih. Ya Bapak, salah satu pertolongan pertamanya tadi HCl 0,1 itu Iya. sejam 2 jam. Kalau masih nggak bagus juga Bapak lanjut lagi sampai 12 jam gitu. Kalau misalnya udah itu ya ancar-ancar Bapak Ibu beli yang baru. Kalau masih barnya 2 selama off slope-nya 95 sampai 105 itu masih bisa Bapak Ibu sambil ancar-ancar buat PO yang sama lagi modelnya. Karena kan lama ya. Ini rusaknya Oktober baru datang. Ini Bapak Ibu. Pak ada media. Oh, dan sertif. Nanti Bapak dikasih nih sertifikatnya before. Nanti kan dia sebelum di adjustment dia ukur dulu dapat gak, masih masuk gak. Nanti ada apa before dan after pembacaannya. Nanti Bapak dikasih kalibrasinya itu. Maksud saya itu range rentan waktunya tuh per berapa bulan sekali? Oh, ya tergantung resiko Bapak itu sih di sini. Generally 1 tahun. Tahun. Selama ini belum pernah berarti kalibrasi alat. Aduh. Seumur hidup ini ya. Dia seumur ini Itu yang unit Belum yang unit. Iya unit kayaknya belum pernah. belum pernah. Cuma ya itu selama itu ya elektrod doang. Coba aja Pak unitnya.
Coba Mas kan tahu unitnya, kalibrasi unit. Kan sama Kan standarnya nggak punya. Standarnya di Polri itu Resistornya kan kita nggak. buat acuannya. Kalau misalnya bapak ibu kalibrasi keluar juga, dia nggak punya. Paling kalibrasi elektrik yang dia kerjain. Iya pasti sih. oh, udah ini mah buat ini. Nah itu lu berarti apa? Nih, kalau bapak lihat ya. Nih, kalau modenya ini, dia akan konversi ini. Ya. Jadi dia walaupun disuruh berapapun, ini kecuali tadi bapak yang 25 tadi, misalnya kalau ininya M, Itu manual. M manual, ya mau nggak mau bapak ya samain itunya. Ini kan ada APC, dia dapat suhunya, dia cek, nanti dia otomatis apa sih compensation gitu. Jadi nanti di Oh yang suhu tadi yang tambah itu tuh kalau misalnya pas M doang pak. iya pas Kalau nanti itu kan saya otomatis pas nggak? kalau otomatis ya, ini sih pak ATC itu kan otomatis. Nanti misal dia baca 12 dia tetap konversi ke 25. Oh, mau suhu berapapun dia pastinya 25. Iya gitu. Berarti syaratnya udah sama dong yang 0,05. Iya. Tapi misal kalau dia nggak ada ATC-nya tapi bisa ngukur suhu ya bapak mau nggak mau lihat ini. Kalau misalkan kayak ini tuh kayak tadi nih Pak yang Itu di pengaturan lamain. yang 11 tadi 11,11 Betul ya. Kalau M nggak masuk gitu Pak. Coba ya pak, saya lihat settingannya itu kan dulu jalan ya. itu kan bisa nih ngomong berarti nggak usah M berarti langsung dulu. Ini kan temen kan ditungguin kan. Ya kan kalau PH dulu tuh kan ada kan tulisannya kan drifting kan ya kalau yang lama banget tuh Iya. itu jatuhnya kayak drifting. Ini apa lagi ya? Tadi kita 3 dan Ini di kalian aja nanti aku buat foto aja. Bagus kok. Aku kalau kayak gitu tuh aku sakit hati mon. Oh, berarti bilang aja Bilang aja, jelek gitu. iya bilang aja langsung yang jelek Nah, gitu. bapak ibu ya, seharusnya ini time sensor reklamnya di Otomatis. ini pH-nya, jadi otomatis. Ini ya A, yang otomatis. Iya. Misalkan tadi Pak, misalkan misal nih verifikasi yang semuanya ada masuk, terus yang ada salah satu yang Oh. PMS nih dari lebih dari 0,05 nih Di dulu aja kok bacanya. di informasi yang tadi. Enggak sampai. Misalnya kalau kok bacanya TMS tapi TMS-nya nggak terlalu jauh, Iya. didimin dulu aja. Oh itu. Nah, coba bacanya. Jadi ini masih di PH yang enggak Iya. opas tadi. Di rentang hari udah masuk. Di 5 menit kemudian coba baca. Jadi yang suka susah itu 9 sama 11. Iya, dari hasil ini nih Bapak Iya. Ibu, ini cenderungan dia keluar ini kan masih mepet nih. Nah ini jadi ini ya nanti yang baca 11. Tapi memang buat verifikasi 55-nya hasil di cek. Iya. Itu berarti mau nggak mau Bapak Ibu 55-nya di Bukan aku ya, nanti kita ngomong. Iya, kan maksudnya tahu Mas. Karena kayaknya udah EB nih kalibrasinya. Nah, dari kalibrasi barusan. Oh iya. Elektro. Iya, ini apa mon? Oh iya. Aduh.